tadi yang saya sampaikan 7 Februari itu berdasarkan Perpres 80 ya, yang memang itu mengatur ke sana. Jadi ada tahapan apabila tidak ada gugatan itu 7 Februari berdasarkan Perpres itu bisa dilakukan pelantikan. Nah, seperti yang hari ini kita tahu, KPU Provinsi Jawa Tengah sedang menunggu ajuan gugatan ini, dan dari prosesnya ternyata baru 3 Januari. Ya kan, 3 Januari itu diketahui apakah diregister apa tidak. Kemudian dari lihat jadwalnya MK itu tanggal 6 ya, kalau kita lihat tadi itu ada satu putusan yang oleh hakim itu sudah bisa dibacakan. Tapi sangat tergantung bagaimana gugatan dan yang disampaikan oleh pemohon itu. Kemudian bagaimana KPU menjawab, bagaimana pihak terkait juga menjawab, Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara yang bertugas mengawasi juga menyampaikan keterangan, baru kemudian ada rapat putusan hakim sampai pada tanggal 6 Februari itu dibacakan. Kalau nanti putusannya misalnya dismiss ya, berarti tanggal 6 itu selesai, tidak ada lanjut ke persidangan. Dengan demikian nggak sampai akhir gitu. Maka ketika misalnya tanggal 6 itu dinyatakan selesai, dismiss, maka 3 hari setelah itu sudah akan masuk ke tahapan pengajuan pelantikan itu. Pun demikian nanti seandainya 3 Januari ternyata nggak jadi diregister, maka berarti praktis kita nggak ada gugatan. Dengan demikian nanti 3 hari setelah itu juga bisa kita lanjutkan ke proses penetapan calon terpilih sekaligus pengusulan pelantikan. Kuncinya 3 Januari? Iya, 3 Januari soal register itu. Kalau misalnya masuk berarti nanti proses persidangan kita tunggu sampai tanggal 6 Februari. Persidangan kalau sampai akhir ya tadi sampai 11 Maret. 11 Maret. Iya, itu putusan akhir, dan itu nanti akan dinyatakan kalau KPU meyakini bahwa yang dihitung sudah benar dan itu menjadi keputusan sidangnya MK, maka berarti putusannya itu akan mengukuhkan apa yang ditetapkan oleh KPU gitu ya. Kecuali ada putusan lain yang misalnya karena ada proses yang dinilai oleh MK itu mempengaruhi, misalnya yang 3 juta itu atau yang 18,28%, ya bisa saja ada putusan yang lain. Tapi KPU optimis bahwa apa yang sudah ditetapkan itu akan sesuai dan bisa bertahan dan diputuskan oleh MK sudah. Kan ada tahap-tahapnya tadi ya, ada tahap sidang pendahuluan, ada pemeriksaan persidangan. Nanti kalau misalnya ini selesai, nunggu putusan majelis, putusan majelisnya apakah diputus, oh ternyata dalil-dalil pemohon nggak kuat, lebih kuat dengan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, maka bisa saja nanti putusan hakimnya itu menyatakan ini selesai. Yang tadi saya sebut sebagai putusan dismisal. Kalau selesai dismisal ya berarti tidak berlanjut. Tapi kalau dilanjut ke sidang lanjutan, itu artinya kita masuk ke pembuktian. Jadi dalil-dalil yang dikemukakan pemohon itu harus diperiksa lebih lanjut untuk dibuktikan. Kalau sudah masuk pembuktian, maka kita harus menunggu di putusan akhir, yaitu tanggal 11 Maret tadi.